kan oleh beberapa ustadz seperti Ustadz Irene Handono, lalu Yahya Waloni yang sudah juga ditangkap, lalu Felix Siau, lalu Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ustadz lain seperti Ustadz Kainama, ya kan, beberapa ustadz-ustadz yang sama mantan Kristen, juga omongannya najis benar, saudara. Omongannya kotor sekali, omongannya sangat menghina, saudara. Jadi ketika yang satu didiamkan, pasti yang lain akan bereaksi. Nah, kita berdoa orang-orang hebat seperti Menko Polhukam yang langsung bereaksi ketika Saifuddin atau pendeta Saifuddin menyampaikan sesuatu yang sifatnya diduga penistaan agama. Biarlah juga kita harapkan bahwa Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan cuplikan video daripada Pak Pendeta Gilbert Lumaindong, ya, dimana beliau teman-teman sekalian menyarankan kepada Pak Mahfud MD untuk tidak menjadi menteri untuk satu agama tertentu, tetapi harus kepada seluruh agama yang ada di Indonesia. Karena teman-teman sekalian, Pak Mahfud MD ini telah mengecam Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Katanya jumlah ayat Al-Quran itu kan 6.666 katanya. Walaupun ini keliru, ya, ada banyak sekali yang berikan tanggapan itu keliru. Tetapi tak apa-apa, kita ikuti apa yang disampaikannya, 6.666. Lalu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim memohon gitu, bila dikabulkan oleh Pak Menteri Agama, dihapuskan ayat-ayat sekitar 300 yang diduga ini merupakan penistaan terhadap orang Islam. Nah teman-teman sekalian, saat ini Pak Pendeta Gilbert juga meminta keadilan, ya. Dia katakan bahwasanya kalau seandainya Bapak Menteri, ya, Pak Mahfud MD ini menyarankan Polri supaya segera menangkap Abi Saifuddin Ibrahim, lalu bagaimana dengan mereka yang selama ini juga menistakan kekristenan seperti Abdul Somad, Irene Handono, Ustadz Ahmad Kainama, dan juga Ustadz Nander, Ustadz Feliciau, dan Yahya Waloni, dan begitu banyak lagi, ya, ustadz-ustadz yang juga terus menghina dan menistakan agama Kristen. Maka tentu saja kita berharap agar adil, ya, diberlakukan secara adil. Nah teman-teman sekalian, saya rindu kita untuk melihat terlebih dahulu apa yang menjadi komentar dari Pak Pendeta Gilbert Lumaindong ini. Hanya dengan alasan kuasa politiknya terlalu tinggi, nuansa politiknya terlalu menakutkan, lalu karena mayoritas, pasti ada lagi, karena intinya orang berjuang untuk keadilan. Betul, kita orang Kristen percaya bahwa hak kita terjamin pada Allah. Kita Kristen yang sejati tidak pernah memperjuangkan keadilan. Tetapi ada saja kelompok-kelompok masyarakat yang kalau tidak adil pasti akan meledak terus darah, iya kan? Karena banyak tindakan-tindakan ini juga dimulai dari apa yang disampaikan oleh beberapa ustadz seperti Ustadz Irene Handono, lalu Yahya Waloni yang sudah juga ditangkap, lalu Felix Siau, lalu Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ustadz lain seperti Ustadz Kainama, ya kan, beberapa ustadz-ustadz yang sama mantan Kristen, juga omongannya najis benar, saudara. Omongannya kotor sekali, omongannya sangat menghina, saudara. Jadi ketika yang satu didiamkan, pasti yang lain akan bereaksi. Nah, kita berdoa orang-orang hebat seperti Menko Polhukam yang langsung bereaksi ketika Saifuddin atau pendeta Saifuddin menyampaikan sesuatu yang sifatnya diduga penistaan agama.
biarlah juga kita harapkan bahwa Bapak Menko Polhukam adalah seorang yang berintegritas, jadi tidak memilih-milih karena beliau bukan Menko Polhukamis, ya kan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Agama Islam, ya kan, Politik, Hukum dan Keamanan, ya, bagian Islam, saudara, ya kan, tetapi beliau adalah Menko Polhukam RI. Jadi sebagai Menko Polhukam kita akan sangat salut kalau kebetulan kan beliau adalah bagian Menko Polhukam. Jadi kalau dianggap ini sudah berhubungan dengan keamanan negara, mari Bapak yang terhormat Bapak Mahfud MD, Bapak jujur dengan diri Bapak sendiri dan tunjukkan bahwa Bapak adalah seorang yang nasionalis. Bapak harus jujur kalau memang pihak minoritas kami bersalah, silahkan tangkap Pak, silahkan proses, tapi boleh nggak gitu Bapak juga seorang yang nasionalis untuk jujur juga kalau ada yang dari pihak mayoritas juga berbuat salah, Bapak akan sangat dikenang sebagai seorang nasionalis yang bertanggung jawab, yang Pancasilais. Jika Bapak juga bersuara gitu, ya kan, bersuara Pak, bersuara minta tolong Pak gitu. Kami sudah minoritas, jadi akan sangat mantap sekali kalau Bapak juga jujur dalam hal-halnya. Kalau kita bersalah seperti yang terjadi dengan Muhammad Kece, yang terjadi dengan Ahok, ya kan, dan juga akan terjadi dengan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, kan baik kalau masing-masing bertanggung jawab, dan juga baik juga kalau pihak mayoritas diduga berbuat salah juga Bapak bersuara. Kelihatannya Bapak jadi mantap gitu Pak, karena berarti Bapak seorang nasionalis sejati dan Bapak seorang Pancasilais sejati. Kita minoritas ujung-ujungnya hanya bisa berdoa, hanya bisa berharap, tapi mantap sekali kalau Menko Polhukam kita segera bertindak sama seperti, atau segera bersuara sama seperti ketika mendengar ada hal-hal dengan kami yang minoritas. Ya, itu harapan dan doa kami supaya Menko Polhukam kami betul-betul Menko Polhukam RI, bukan Menko Polhukam agama tertentu saja gitu. Itu harapan dan doa kami, dan kita berdoa baik tokoh-tokoh agama stop menebarkan kebencian. Baik teman-teman sekalian, itulah komentar ya dan juga saran secara singkat dari Pak Pendeta Gilbert Lumaindong ya tentang reaksinya terhadap Pak Menteri, dalam hal ini Pak Mahfud MD. Bahkan teman-teman sekalian, secara pribadi juga saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert. Ini sangat bagus ketika Menteri ya Pak Mahfud MD ini berlaku adil ya, sehingga kita melihat bahwa beliau berintegritas, bukan hanya saja menindas kaum minoritas ketika mendapatkan suatu hal yang dianggap salah, tetapi jika ada dari kaum mayoritas yang melakukan hal yang salah lalu ditutupin, bahkan diberikan dalil atau alasan terlalu kuat ranah politik mereka, seperti Abdul Somad itu banyak dekingannya, banyak yang ya membelanya, dan itu sangat sulit ya untuk melakukan penangkapan terhadap Ustadz Abdul Somad. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini kita diingatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini kata Tuhan Yesus Kristus. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah jadi teman-teman sekalian, hal ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada saya dan saudara 2020 tahun yang lalu. Di mana kita jangan kecewa, kita jangan menolak Tuhan Yesus Kristus hanya karena ketidakadilan yang kita peroleh. Bahkan kita melihat juga kisah daripada Tuhan Yesus ketika Yesus diadili oleh Herodes dan juga Pilatus.
Mereka memeriksanya seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepadanya, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat pada waktu itu juga. Mereka katakan bahwa orang ini sudah menyesatkan banyak rakyat di bangsa kami. Kedua, dia melarang membayar pajak kepada kaisar. Ketiga, dia juga katakan bahwa dia adalah raja yang baru. Dan ketiga tuduhan ini teman-teman sekalian setelah sudah diperiksa, tidak didapat kesalahan. Baik Pilatus tidak mendapatkan kesalahan daripada Yesus, dan juga Herodes tidak mendapatkan kesalahan. Tetapi mereka tidak membebaskannya. Dan ini adalah ketidakadilan. Tetapi teman-teman sekalian, tentu saja apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sudah harus terjadi. Walaupun dia dalam posisi benar, tetapi harus diadili secara hukuman mati. Dan lebih-lebih untuk menggenapi apa yang pernah dikatakan oleh Musa, bahwasanya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, itu Tuhan Yesus Kristus, harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, penyaliban Tuhan Yesus bukan secara kebetulan, tapi sudah diatur oleh Tuhan, sudah dibuat skenarionya dengan luar biasanya oleh Tuhan, sehingga bukan hanya saja Yesus bisa lolos pada saat itu karena dia tidak didapat kesalahan apapun, tetapi harus dia menanggung penderitaan itu, karena itulah tujuannya datang dalam wujud manusia supaya mati di atas kayu salib, sehingga dia ditinggikan di sana. Seperti Musa meninggikan ular, demikian juga Yesus Kristus harus ditinggikan di tiang salib, supaya setiap orang yang memandang kepada ular tembaga yang sudah didirikan oleh Musa, maka orang Israel yang telah digigit oleh ular teduh, maka mereka bisa hidup kembali, mereka tidak mati. Demikian juga barang siapa yang melihat salib, melihat Yesus Kristus, dia tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan tetap hidup selamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus kelak. Mari teman-teman sekalian, pesan dari saya juga, mari kita berapologetika dengan menggunakan hikmat dan juga marifat daripada Tuhan. Sebab tujuan utama kita hanya meluruskan ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh para ustadz kepada banyak orang di media sosial. Mereka kutip ayat Alkitab, mereka hinakan, dan tugas kita hanya meluruskan itu, dan kita memberikan pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.